Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya kembali lagi di konten Mendang-Mending episode 8. Yang berkali-kali gagal. Berkali-kali, harusnya udah episode 17. Oke, kali ini kita akan membahas tema yang lagi hits banget nih saat ini, yaitu pesulap merah dan Gus Samsudin. Wah, Gus Hiding main bola lagi. Pelatih. Menurut kalian nih, kalau pengobatan nih ya, pengobatan sebagai kaum Mendang-Mending nih, kalau sakit gitu-gitu, misal kalian lebih prefer untuk berobat ke dokter atau ke alternatif yang supranatural? Mungkin Vin. Kalau saya lebih ke tergantung penyakitnya sih. Kalau penyakitnya kayak cuma pusing gitu aja ya ke dokter lah. Masa mau ke supranatural gitu? Ada. Tapi pernah kepikiran nggak kayak mungkin saudaranya atau kamu sendiri sakit terus pengen ke supranatural gitu, alternatif yang berbau-bau goib? Selama ini belum pernah. Pernah kepikiran nyantet orang nggak? Pelet malahan mas. Soalnya dia juga bisa pembersihan. Bisa nyantet. Bisa enggak, bukan nyantet, pembersihan. Oh pembersihan. Jadi dia bisa mengobati gangguan-gangguan goib seperti santet, pelet dan sebagainya gitu. Nah, Mas Edwin tertarik nggak nih, misal nih suatu hari nanti misal kakinya diamputasi gitu. Misal punya penyakit gitu ya, yang misal kebanyakan orang-orang yang ke supranatural itu kan yang penyakitnya lama, diagnosis dokter nggak sembuh ya. Jadi dia nggak percaya dokter. Ya, kira-kira Bung Edwin itu nggak kepikiran nggak buat pergi ke tempat yang kayak gitu? Kalau penyakitnya yang nggak masuk akal mungkin akan kepikiran. Jadi kayak mau nyoba di pengobatan yang lain lah gitu, selain dokter gitu. Siapa tahu bisa. Tapi itu second opinion atau ini yang pertama? Second opinion kalau itu. Kalau Bung Fadil nih, kalau misal punya penyakit nih, misal kamu kan misal punya penyakit gula atau jantung atau stroke gitu, mending ke dokter atau ke supranatural? Saya lebih ke dokter sih, Bung. Karena saya kurang percaya dengan hal seperti itu. Untuk pengobatan maksudnya, dalam konteks pengobatan. Tapi kalau hantu percaya ya? Percaya saya kalau itu. Karena kita hidup berdampingan kan. Cuma untuk pengobatan itu saya kurang percaya. Jadi saya lebih percaya kepada dokter. Saya orangnya sains banget soalnya. Tapi kalau pernah nggak mengalami hal-hal misal kayak melihat temen atau saudara gitu pergi ke bisa dibilang apa ya, dukun kali ya? Alternatif seperti itu. Iya, ke dukun lah. Misal dia kayak aku disantet orang nih kayaknya gitu-gitu. Pernah nggak punya temen yang mencoba hal kayak gitu? Kalau itu lebih ke kesurupan sih mas. Kesurupan itu pasti arahnya ke supranatural kan. Jadi mungkin bisa jadi ngundangnya dukun gitu. Berarti kalau ya sebenarnya kesurupan juga ada ilmunya ya, kayak histeria ya? Histeria. Kesurupan bukan ilmu sih mas kayaknya. Bukan, maksudnya ada Ilmu sainsnya ada. Ini di bagian kesadaran kita kenapa gitu loh. Nah, makanya kesurupan tuh katanya cuma ada di Indonesia. Di luar negeri tuh nggak ada kesurupan. Gitu. Dan kesurupan di sekolah juga kan yang fenomenal tuh biasanya kesurupan massal. Biasanya itu menjelang UN, menjelang apa gitu itu ada. Jadi ada ilmunya ada. Depresi ya. Depresi atau banyak pikiran ya. Kalau Bung Fadil nih ada punya pengalaman nggak yang supranatural terus diajak pergi ke dukun gitu? Mungkin dalam konteks tidak di luar penyakitnya ada beberapa teman saya itu. Kayak misalnya dia ketempelan gitu. Ketempelan mobil. Saya kata dia ketempelan terus ke dukun. Temenmu? Ada teman saya pernah cerita gitu. Jadi temennya itu pernah ketempelan terus dia dibawa ke dukun. Maksudnya pas OTW itu dia nggak tahu kalau itu ternyata ketempelan. Baru dijelasin kamu nih ketempelan gitu.
Nah, Dukunnya bilang gitu. dukunnya bilang gitu. Terus sama dukunnya ditek gitu. Langsung sembuh. Hilang langsung kayak di gimmick-gimmick mengambil gitu. Tapi kadang dukun juga ya percaya nggak percaya, ada yang dukun beneran, ada yang dukun bohongan ya kan. Karena juga buktinya ada kesenian ya kan. Kayak Jatilan itu kan ada hantunya beneran kan. Itu kalau sekarang udah nggak beneran sih. Itu cuma entertain kebutuhan panggung doang sekarang. Berarti itu nggak kesurupan beneran ya? Setahu saya enggak. Kalau dulu kan kayaknya kesurupan beneran, makan beling gitu-gitu kan. Soalnya aku pernah lihat konten kan, dia kesurupan tapi lihat tetangganya, dia malah ini nyapa tetangganya, nggak jadi kesurupan. Terus ada juga yang anak kesurupan terus ibunya kayak gini-gini tau gak? Itu katanya baunya bisa Terasi alami. iya terasi alami. Kacau nih. Sebenarnya kata orang juga ada yang bilang kalau orang kesurupan itu ditinggal pergi, itu nanti dia akan sembuh sendiri. Karena sebenarnya kesurupan itu ya ada unsur-unsur cari perhatian gitu-gitu. Jadi dia akan sadar sendiri, katanya gitu. Oke, kita akan beranjak ke topik yang kedua nih, yang lagi seru juga, tentang Kominfo. Wah, ini serem nih Kominfo nih. Karena kan Kominfo ini melakukan gebrakan yang sangat luar biasa. Menurut saya gebrakan ini luar biasa dan saya apresiasi. Karena jarang-jarang sih pemerintah mengambil langkah yang tidak populer ya. Apalagi ini berhubungan dengan anak-anak milenial nih yang menguasai Indonesia kan sekarang anak-anak milenial nih. Jumlahnya lagi lebih banyak gitu ya. Dengan memblokir beberapa aplikasi kali ya, aplikasi seperti PayPal sama Steam, terus ada lagi Yahoo. Nah itu kan luar biasa. Sedangkan ada netizen yang berkomentar, ya udahlah nggak usah bikin konten kreator, ya nggak usah bikin konten, ini kita judi slot aja, karena ternyata aplikasi judi belum nggak diblok. Menurut kalian nih, dengan kondisi yang kayak gini, misal PayPal diblok, judi slot nggak diblok, mending jadi konten kreator atau mending jadi penjudi nih? Kalau jadi penjudi kayaknya terlalu ekstrim mas. Mungkin gamers. Kan dia aplikasinya game kan, kayak main gameplay gitu. Gitu kan origin. Mungkin saya kan jadi pro player main gameplay gitu. Kan katanya ini cuma permainan, judi itu bukan judi sih. Dadu itu katanya cuma permainan ya kan. Nah, jadi yang main judi berarti namanya gamers. Betul guys. Iya Mungkin betul. masuk e-sport besok. Ya karena kan mainnya online. Betul betul. Jadi e-sport juga. Oh iya benar juga, karena Indonesia lagi ini kan gencar-gencarnya untuk e-sport. Betul. Bahkan sempat masuk di ini ya SEA Games sama Olimpiade ya. Luar biasa. Lebih luar biasa lagi kalau si game mengadakan lomba gameplay. Itu kan ada lomba QQ apa ya? Blackjack atau apa ya? Ya pokoknya kartu lah gitu. Lomba yang berjudi mungkin Pakai ya. uang, pakai uang kan sistemnya kan. Dan kalau uangnya nggak habis-habis, siapa yang menang? Nanti saya itu bingung nanti mengikuti kurs mata uang mana itu. Nanti yang negaranya miskin duitnya. Misalnya negara termiskin lawan negara terkaya gitu kan. Kan siapa yang negara yang Sri Lanka itu kan bangkrut kan. Wah, lawan Amerika ya duitnya habis. Menurut Bung Fadil nih, mending jadi konten kan kamu kan konten kreator banget nih. Sedangkan YouTube itu kan bayarnya kan PayPal kan. Mending tetap jadi YouTuber atau jadi penjudi? Mungkin saya tetap memilih menjadi YouTuber ya, karena yang halal-halal aja lah. Cuma saya melihat fenomena ini dalam konteks fenomena PayPal di blog ini ya. Mungkin ini merupakan settingan dari ustadz yang itu yang punya Pay yang lain. Wah. Jadi menurut saya akan masuk si Pay ini yang Pay buatan lokal untuk menggantikan PayPal ini. Lah kan yang bayar kan orang luar negeri. Itu ini hanya settingan mungkin, pesanan dari Pak Ustadz. Saya merasa seperti itu mungkin. Berarti kan dia kan katanya perusahaan yang Pay itu kan hampir kolaps ya, hampir bangkrut. Kayak apa sih?
yang ustadz itu loh, yang saya butuh duitnya dari mana. Oh, yang kuning itu ya, yang oranye-oranye gitu ya. Ya aku sih nggak tahu warnanya. Aku nggak tahu warnanya sih. Nggak tahu warna. Yang pokoknya dia butuh 1 triliun po ya. Butuh 1 triliun. Nah, ini menuai polemik juga ya, karena dia malah mau bikin fashion show. Tahu nggak? Oh iya, kemarin dia sempat mau Pesantren fashion show. Iya. Padahal outfitnya gitu-gitu aja. apa? Outfit santri kan gitu-gitu aja. Iya, padahal kan kalau di agama tersebut ya, kan Kok tersebut? apa? Bentuk tubuh Tidak itu boleh kan dipamerkan, nggak boleh ya? dipamerkan ya, malah dia mau bikin pesantren fashion show. Saya bilang outfitnya gitu-gitu aja, Bu. Mungkin Apa yang di fashion show ini tuh? Mungkin ini ragam bisa ragam sarung gitu atau ragam peci. Oh, mungkin bisa ya sarungnya nanti ada motif-motif apanya gitu kan? atau sarungnya di atas lutut. Iya, Sarung di atas lutut boleh gak sih? boleh. Boleh aja. Kayak kita sebagai kaum menang mending kan. Iya. Mending di atas lutut daripada di atas pala. Gak ada apa-apa, sininya nggak pakai apa-apa dong. Aduh. Selain itu ya, kita kembali lagi ke Kominfo. Selain situs judi, sebenarnya juga banyak yang nggak diblok ya, kayak situs porno gitu-gitu ya. Nah, ini sebenarnya kemarin menarik kan, Bung. Sudah ada katanya kan anggaran yang dikerahkan untuk situs porno. Cuma mereka ngeblokir itu dengan keyword-keyword kayak bokep, ngewe. Itu bener kan nih? Pokoknya keyword-keyword itu isunya seperti itu. Iya. Kurang lebih dalam lagi keyword yang untuk diblokirnya. Nah, sebenarnya kalau menurut kamu mending nih, misal kalian jadi pemangku kebijakan nih ya, kalian lebih mending ngeblok kayak PayPal yang ya mungkin negatifnya lebih sedikit ya kan, Betul. daripada situs-situs yang lain kayak judi, pornografi, mungkin yang lain sebagainya. Menurut kalian mending kayak gimana sih gitu? Oh, kalau dari saya sih tetap mending mengutamakan situs-situs yang memberi hal-hal positif terhadap kita ya. Yang kurang negatif lah. Tadi PayPal sebenarnya tidak perlu diblok itu. Yang lebih penting kembali lagi tadi situs judi, situs porno, atau mungkin pemerintah masih ada kebutuhan di sana misalnya. Ada kebutuhan katanya. Tapi kan gini kata siapa MLI yang pintar itu namanya? Ya itulah dia bilang kan. Si bawah gitu. Dia bilang kan si Marcel kan gara-gara nonton bokep diperiksa. Sedangkan anggota DPR ada yang ketahuan nonton bokep dengan diperiksa. Sebenarnya jadi aturan nonton bokep ini sebenarnya nggak ini. Itu sebenarnya yang saya bilang. Mereka masih ada kebutuhan di situ. Jadi kayaknya bokep memang nggak usah diblok lah ya, karena semua orang juga butuh ya kan. Ya kalau itu jangan itu. Mending berarti kalau kamu pemangku kebijakan gimana? Yang diblok apa nih? Ya judi online itu tadi di blok. Judi online aja. Tetap bokep. Kalau bisa nggak usah pakai VPN ya. Ya harus pakai VPN. Soalnya kan harus bisa diakses oleh yang sudah dewasa. Kalau nggak pakai VPN ya anak di bawah umur bisa akses nanti. Nah nanti kalau misal PayPal dipakein VPN bisa kebuka nggak sih? Kalian pakai PayPal nggak sih? Enggak. Saya juga enggak. Terus kalian ngapain? Kalian ini sampah. Udah bukan konten kreator, bukan apa-apa, punya PayPal, aduh. Daftar PayPal tapi nggak ada isinya, cuma daftar doang. Jadi PayPal itu kalau buat YouTuber itu minimal $100 baru bisa diambil. Jadi kalau belum ada isinya ya nggak bisa. Kalau isinya baru beberapa dolar nggak bisa diambil juga. Gitu. Terus ada berita yang terakhir nih, yang menarik, yaitu soal Habib Rizik bebas. Saya pamit ya kalau ini ya.